anak yang dibawa oleh sosok jin. Dalam video itu diberi keterangan bahwa hanya ibunya si anak itu yang dapat melihat bocah tersebut, sedangkan orang lain tidak bisa melihatnya. Sosok apakah yang menculik anak itu? Apakah genderuwo atau wewe? Mungkin kalian yang mempunyai penglihatan bisa share di komentar ya sahabat. Nah, di dalam caption video itu dituliskan kronologi mandi di sungai menjelang sore. Dari captionnya dapat kita ketahui kalau si anak itu awalnya mandi di sungai, kemudian dibawa oleh sosok tak kasat mata ini. Pohon-pohon bambu yang tumbuh di pinggir sungai itu menjadi tempat si anak disembunyikan oleh sosok jin tersebut. Si ibu dalam video itu mengatakan, Echan, iya aku lihat itu ditutupi itu loh, katanya sambil menunjuk pohon bambu. Netizen pun heboh, ada yang menyuruh supaya azan, ada juga yang menghubungkan dengan mitos di bulan Suro. Ada juga yang tidak tega melihat ibunya yang menangis itu. Dan ada juga yang meminta anak indigo untuk menjelaskan video tersebut. Dan ada salah satu komentar netizen yang mengatakan bahwa anak itu sudah selamat. Kejadian nyata diculik jin bukan hanya dialami oleh anak kecil, tetapi orang dewasa pun banyak yang menjadi korban. Salah satunya adalah seorang pemuda berasal dari Lombok yang bernama Ketut Arya ini. Pada tanggal 2 Juli 2020, sekitar jam 7 malam, Ketut Arya membeli air aren di kampungnya. Setelah membeli air aren, Ketut Arya yang dijuluki Shinchan ini pergi sebentar untuk buang air kecil. Namun setelah itu pemuda tersebut menghilang. Nah, setelah dicari hampir sejam, Shinchan tak kunjung ditemukan. Sementara kendaraannya dan air aren yang dibelinya masih di tempat semula. Ini membuat pedagang air aren pun panik dan melaporkan ke masyarakat. Setelah dicari ke beberapa rumah, Shinchan tak juga ditemukan. Akhirnya mereka sepakat untuk mencarinya menggunakan alat gamelan atau yang biasa dikenal dengan istilah bele ganjur. Ini adalah metode untuk mencari orang yang diyakini hilang diculik jin atau makhluk astral. Nah, sambil menabuh gamelan, kepala dusun beserta ratusan warga berteriak mencari Ketut Arya. Namun tak ada respon sama sekali. Warga mencarinya ke semua sudut kampung, sawah, hingga kebun sekitar dusun hingga hampir 3 jam. Setelah sampai di kebun pohon aren, kejadian aneh terjadi. Tangga yang terbuat dari bambu tiba-tiba jatuh dari pohon. Ini membuat warga curiga. Akhirnya warga yang membawa senter beramai-ramai mengarahkan lampu senter ke arah pohon aren yang diperkirakan memiliki tinggi 8 meter tersebut. Dengan kondisi yang saat itu cukup gelap, di atas pohon aren ditemukan tubuh Ketut Arya dengan kondisi tak sadarkan diri dan terduduk di pelepah aren. Warga akhirnya bergegas mengambil 4 buah tangga untuk menurunkan pria 20 tahun tersebut. Proses evakuasi memakan waktu sekitar 30 menit. Nah, setelah diturunkan, Ketut Arya masih belum sadar hingga beberapa jam. Setelah sadar, Ketut Arya sendiri kepada wartawan mengaku tak tahu apa-apa. Ia tak sadar dirinya hilang dan dicari masyarakat menggunakan alat tabuh gamelan. Saya nggak sadar saat saya mau kencing, tiba-tiba ada wanita yang wajahnya nggak kelihatan hadap belakang, tuturnya. Setelah melihat perempuan yang dipikirnya cantik tersebut, ia memegang tangan si wanita itu dan seketika tubuhnya tak bisa digerakkan. Nah, setelah itu ia tak ingat apa-apa. Setelah kejadian ini, ia hanya merasa sempat pegal-pegal di bagian tubuh. Kasus penculikan yang dilakukan oleh bangsa jin terhadap manusia juga terjadi di daerah Tegal, di mana ada seorang anak kecil yang hilang dibawa wewe gombel.
Seorang anak bernama Sri Wahyuning pernah hilang selama 3 jam dan mengaku disembunyikan oleh Wewe Gombel atau Kalong Wewe. Sang ibunda Darwati 50 tahun mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Senin 28 Oktober 2019 seusai maghrib atau sekitar jam 18 WIB. Saat itu dirinya dan suami Rosidin 56 tahun sehari-hari berjualan soto di rumahnya. Mereka tinggal di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Darwati bercerita saat kejadian ia sedang melayani pembeli di waktu maghrib, sedangkan anaknya Yuni sedang bermain-main di depan rumah. Di waktu yang sama, Darwati bertanya kepada pelanggannya kemana anaknya pergi. "Mas, anak saya kemana ya?" cerita Darwati. Namun saat itu Darwati justru tak menemukan keberadaan anaknya tersebut. Darwati mencari ke tempat biasanya sang anak bermain, namun tak juga menemukan Yuni. Sempat terbesit rasa khawatir jika anaknya hilang karena diculik orang. "Anaknya tidak ada, biasanya main ke kali. Saya cari di mana-mana tidak ada, di rumah temannya juga tidak ada. Di kali tidak ada, saya khawatir kalau anak saya diculik orang," Darwati bercerita kepada wartawan. Suami Darwati juga tidak mengetahui keberadaan anaknya. Kemudian ada seorang ustadz mengatakan bahwa anak Darwati masih berada di kampung namun sedang diajak muter-muter. Ia dan warga kampung lantas berupaya mencari sembari membawa panci dan peralatan dapur. Namun sayangnya Yuni masih belum bisa ditemukan. Di saat orang-orang kampung sibuk mencari anaknya, Darwati teringat pesan orang-orang dahulu kala. Pesan tersebut berisi jika ada anak yang dibawa Kalong Wewe, orang tuanya harus telanjang. Tanpa pikir panjang, Darwati lalu pergi ke kebun yang berada persis di samping rumah dan melepas semua pakaiannya. Ternyata setelah Darwati melakukan itu semua, ia merasakan kehadiran anaknya. Namun ia hanya mendengarkan suaranya saja menyebut "mak" tanpa ada wujud sang anak. Tidak lama setelah itu, sekitar pukul 20.30 WIB, Yuni tiba-tiba sudah ada di belakang pintu di rumah. Saat Yuni ditemukan, bocah itu hanya terdiam seperti linglung. Nah, kemudian setelah sadar saat ditanya, Yuni mengaku ada orang besar yang membawanya ke sungai. Waduh, serem sekali ya sahabat, makanya itulah kenapa kita dilarang melakukan aktivitas di luar rumah, terutama di tempat sepi saat maghrib. Nah, sekian video kita kali ini, jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.